Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Ramdayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian Malaysia. Yang pertama, kita perlu menelaah dahulu mengenai ekonomi Malaysia. Ekonomi Malaysia merupakan yang terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-29 di dunia, berdasarkan produk domestik bruto. Inflasi yang ada di Malaysia hanya sekitar 0,4% per tahunnya, serta angka kemiskinan sebesar 3,5%, sehingga menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1998 yang mengguncang Asia. Tidak hanya itu, Malaysia juga dikenal dengan hasil agrikulturnya yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utama yang dijadikan Malaysia atau yang bekerja sama dengan Malaysia adalah Republik Rakyat Cina, Singapura, Amerika Serikat, dan juga Thailand. Nah, ekspor terutama di dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu, serta produk olahannya seperti karet dan tekstil. Malaysia juga telah berhasil menduduki peringkat ke-21 kategori kemudahan berbisnis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai COVID-19. Nah, di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru atau SARS-CoV-2, dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Diketahui asal mula virus ini yaitu yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, Cina. Virus ini ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Nah, pada hari Minggu 3 Mei 2020, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 3.478.152 kasus atau 3,5 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.107.822 pasien telah dinyatakan sembuh dan 244.461 orang meninggal dunia. Kemudian, jika kita lihat dari 5 negara dengan total kasus terbanyak, Amerika merupakan peringkat pertama. Amerika Serikat saat ini jumlah total dari kasus positif di Malaysia yaitu berjumlah 1.158.310 kasus dengan jumlah kematian sebesar 67.289 kasus, serta jumlah yang sembuh yaitu 160.552 orang. Selanjutnya disusul oleh Spanyol. Spanyol saat ini kasus yang dinyatakan positif yaitu 245.567 kasus dengan total kematian yaitu 25.100 kasus dan total yang sembuh yaitu 146.233 orang. Selanjutnya disusul oleh Italia. Italia saat ini jumlah kasus positif yaitu sebesar 209.328 kasus dengan total yang meninggal yaitu 28.710 kasus dan total yang sembuh yaitu 79.914 orang. Kemudian disusul oleh Inggris dan juga Prancis. Kemudian, jika kita berbicara mengenai asal mula COVID-19 ini di Malaysia, awalnya itu kasus tersebut terjadi di Malaysia yaitu berasal dari seorang wanita yang berumur 65 tahun bersama 2 orang cucunya yang berumur 11 dan 12 tahun. Sebelumnya, ketiganya terlebih dahulu telah mengunjungi Singapura. Saat ini jumlah kasus di COVID-19 di Malaysia dari hari ke hari terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tanggal 17 Maret 2020, Malaysia melaporkan 2 kematian pertama akibat kasus COVID-19 ini. Yang pertama adalah seorang pendeta berusia 60 tahun dari Sarawak, sedangkan yang kedua adalah seorang
pria berusia 34 tahun yang menghadiri pertemuan keagamaan Sri Pali. Nah, saat ini yaitu pada tanggal 3 Mei 2020 data terakhir, Malaysia jumlah kasus positif yaitu sebesar 6.298 kasus, dengan yang dinyatakan sembuh adalah sebesar 4.413 orang, dan yang dinyatakan meninggal adalah 1 orang. Untuk mengatasi virus COVID-19 ini, ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia dalam mencegah peningkatan kasus COVID-19 ini. Yang pertama, pemerintah Malaysia telah melakukan pelarangan aktivitas massal. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menyerukan larangan mengadakan perkumpulan seperti aktivitas keagamaan, ajang olahraga, sosial, dan budaya. Bahkan di Malaysia, sholat Jumat berjamaah juga telah dilarang. Kemudian, tidak hanya itu, Perdana Menteri Malaysia juga telah melakukan larangan perjalanan ke luar negeri. Bagi masyarakat yang sudah terlanjur berada di luar negeri dan ingin kembali ke Malaysia, mereka harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu dan melakukan karantina secara mandiri selama 14 hari. Perdana Menteri Malaysia juga telah masuk bagi warga negara asing. Malaysia melarang warga negara asing masuk ke wilayah Malaysia selama periode lockdown berlangsung. Pemerintah Malaysia juga telah melakukan penutupan di sekolah, universitas, dan beberapa institusi pemerintah. Ada beberapa institusi yang masih dibiarkan saat ini terbuka, yaitu jika berhubungan dengan khalayak ramai. Tidak hanya itu, ada beberapa kebijakan lagi yang ditempuh oleh Malaysia untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini. Seperti pemerintah Malaysia sudah menggelontorkan bantuan tunai langsung sebesar 2,2 miliar US dollar bagi keluarga kelas menengah dan bawah. Pemerintah Malaysia juga telah memberikan bantuan kepada rumah tangga dengan penghasilan bulanan 916 US dollar atau kurang dari itu akan mendapatkan bantuan sebesar 366 US dollar per bulannya. Pemerintah Malaysia juga mengeluarkan 138 juta US dollar untuk program internet gratis. Bahkan, Bank Sentral Malaysia juga akan memberikan pinjaman sebesar 453 juta US dollar bagi sektor ekonomi dengan bunga maksimal 3,75% per tahunnya. Selanjutnya, kita akan melihat dampak COVID-19 terhadap perekonomian Malaysia. Nah, yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa Malaysia merupakan salah satu dari 2 negara dengan ekonomi paling parah akibat dampak COVID-19 ini di Asia Tenggara. Berdasarkan penelitian dari Unit Penelitian Pitt Solutions telah memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto real 2020 untuk Malaysia turun menjadi 1,2% dari 3,7% sebelumnya dan turun dari 4,5% pada awal tahun 2020. Bank Sentral Malaysia juga memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Malaysia akan anjlok akibat dampak COVID-19 ini. Pertumbuhan ekonomi negeri jiran itu hanya akan tumbuh minus 2% hingga 0,5%. Tidak hanya itu, dampak COVID-19 terhadap perekonomian Malaysia seperti dikutip atau dibicarakan oleh pakar ekonomi University Malaya, yaitu Profesor Muhammad Nazari Ismail, menegaskan bahwa dampak pandemi COVID-19 ini akan memperburuk kondisi ekonomi Malaysia, bahkan lebih berat jika dibandingkan dengan krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008. Hal tersebut terjadi karena bisnis akan banyak yang gulung tikar dan banyak buruh migran terpaksa akan kehilangan pekerjaan mereka. Saat ini, pemerintah Malaysia telah mengeluarkan paket stimulus atau bantuan langsung untuk masyarakat dan untuk bisnis dengan total 35 miliar ringgit Malaysia. Namun, sebagaimana kita ketahui, bantuan tersebut tentunya bukanlah bantuan yang
sifatnya jangka panjang. Di masa yang akan datang, paket stimulus ini sangat berpotensi masalah baru bagi Malaysia karena tingkat hutang yang tinggi di negara tersebut. Kemudian, untuk menanggulangi dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian Malaysia, pemerintah Malaysia sudah memberlakukan lockdown. Nah, lockdown ini diberlakukan untuk membendung penyebaran wabah COVID-19. Namun, lockdown ini diperkirakan dapat menurunkan produksi minyak sawit Malaysia pada periode 2019-2020 yang sebelumnya sangat tinggi, menjadi 18,8 juta ton atau turun 1% dari update terakhir. Nah, meskipun hasil panen biasanya lebih tinggi pada kuartal kedua, tetapi lockdown yang belum pernah terjadi di negara jiran ini telah mengganggu rantai pasok minyak sawit. Sebagaimana kita ketahui bahwa Malaysia merupakan wilayah penghasil terbesar Malaysia, yaitu Sabah, menyumbang 25% dari total produksi Malaysia. Hal ini Sabah bisa menjadi salah satu korban terbesar dari pembatasan tersebut akibat adanya lockdown. Perkebunan dan pabrik dari 6 kabupaten di Sabah termasuk Kalabakan, Semporna, Kunak, Kinabatangan, Tawau, dan Lahad Datu terhitung sekitar 75% dari produksi Sabah. Nah, telah diperintahkan untuk menghentikan operasinya. Hal ini tentu akan menyebabkan hilangnya output yang sangat signifikan. Malaysia juga beresiko kehilangan 500.000 ton tanaman akibat 14 hari penghentian aktivitas operasional di perkebunan dan di 6 distrik yang bertujuan untuk membentuk penyebaran virus corona. Tidak hanya itu, dampak COVID-19 ini juga berdampak pada bisnis di Malaysia. Akibat pandemi tersebut, menyebabkan penurunan perilaku dan pembelian pelanggan. Tentunya turunnya pembelian perilaku juga pasti akan menurunkan persediaan dan juga proses pengiriman. Jika kita lihat dampak coronavirus pada pariwisata dan perjalanan, dampak corona ini pada industri pariwisata di Malaysia tergantung pada bagaimana coronavirus ini menyebar di Singapura daripada di Cina. Karena wisatawan ke Malaysia yang tertinggi dari Singapura yaitu sekitar 39%, sedangkan mereka yang dari Cina hanya berada pada 12% lebih rendah. Nah, transmisi coronavirus dari manusia ke manusia di Singapura saat ini lebih tinggi dan dapat menyebabkan pembatalan tur untuk menghindari resiko yang pada akhirnya menyebabkan turunnya wisatawan yang datang ke Malaysia. Perjalanan dan pariwisata dan juga sektor-sektor terkait seperti akomodasi, hotel diharapkan menjadi salah satu sektor yang paling terkena dampak di Malaysia, selain dari minyak dan gas dan industri-industri yang berorientasi ekspor lainnya. Aktivitas yang berhubungan dengan ekspor menyumbang sekitar 40% dari pekerjaan di Malaysia. Bahkan, defisit fiskal negara diperkirakan akan meningkat menjadi 4% dari produk domestik bruto pada tahun 2020, menurut pejabat pemerintah. Tidak hanya itu, dampak COVID-19 ini juga berdampak turunnya harga minyak mentah sehingga mempengaruhi pendapatan negara. Output yang lebih rendah dari minyak mentah dan gas alam karena penurunan harga minyak mentah di tengah epidemi virus corona di Cina diperkirakan akan mempengaruhi pendapatan dari ekspor energi. Harga minyak mentah telah terkoreksi hingga 10% sejak puncaknya sejauh ini pada tahun 2020. Nah, jika kita lihat dampak COVID-19 pada kedatangan wisatawan di Asia Pasifik 2020 menurut negara atau wilayah. Jika kita lihat pada awal tahun 2020, industri pariwisata di seluruh wilayah Asia Pasifik mengalami konsekuensi dari wabah tak terduga dari virus corona baru atau COVID-19 ini. Malaysia menunjukkan penurunan 6,5% dalam hal kedatangan wisatawan. Orang-orang seperti Cina, Vietnam, Thailand, semuanya menunjukkan penurunan kedatangan wisatawan yang sangat dramatis. Nah, wabah COVID-19 ini, infeksi paru-paru pernapasan yang berasal dari Wuhan, Cina, mulai menyebar tepat sebelum Tahun Baru Cina 2020.
Akibatnya, pembatasan perjalanan dan meningkatnya kasus infeksi menghambat rencana selama periode perayaan. Sehingga hal ini pada gilirannya akan mengakibatkan pembatalan perjalanan domestik dan internasional, dan kerugian berikutnya adalah untuk industri pariwisata. Ketika kecemasan atas wabah COVID-19 ini tumbuh pada tahun 2020, warga di wilayah Asia Pasifik bahkan menyatakan bahwa penerbangan dari Tiongkok harus dilarang. Nah, wabah virus corona baru atau COVID-19 ini telah menghantam sektor pariwisata negara Malaysia itu dengan kerugian yang diperkirakan sebesar 3,37 miliar ringgit Malaysia dalam 2 bulan pertama tahun ini, kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sehingga akibatnya, Muhyiddin mengatakan pertumbuhan produk domestik bruto Malaysia untuk tahun ini diperkirakan akan menyusut sebanyak 0,8 hingga 1,2 poin, dengan total potensi kerugian hingga 17,3 miliar ringgit Malaysia. Dari beberapa dampak yang telah saya sebutkan tadi, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian Malaysia antara lain adalah di sektor pariwisata di Malaysia yang turun secara drastis. Tidak hanya itu, terjadi penurunan terhadap produksi minyak mentah. Turunnya harga minyak mentah tentu akan mempengaruhi pendapatan negara. COVID-19 juga berdampak pada e-bisnis di Malaysia. Ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri Malaysia, seperti larangan aktivitas massa, larangan perjalanan ke luar negeri, larangan masuk bagi warga negara asing, penutupan sekolah, universitas, dan institusi pemerintah, memberikan stimulus kepada masyarakat, dan memberikan kuota internet gratis, dan sebagainya merupakan beberapa cara yang telah diterapkan oleh pemerintah Malaysia untuk mencegah dampak COVID-19 ini secara berkelanjutan. Sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.